Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu membukakan hati kita untuk disirami oleh firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, terambil dari 2 Timotius pasal 4, ayatnya yang ke-18. Demikianlah dikatakan di sana. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini adalah sebuah kesaksian hidup dari Rasul Paulus, di mana ketika dia sedang diperhadapkan dengan sebuah persoalan hidup yang sangat berat. Dia sedang mengalami dakwaannya dalam sebuah perkara ketika dia menyaksikan iman percayanya kepada Yesus, maka dia harus diarak dan diperhadapkan dalam sebuah persidangan di hadapan kaisar. Jelas dikatakan di ayat sebelumnya, sepertinya tidak ada satu orang pun yang hadir bersama dengan Paulus, seperti yang seharusnya menjadi sebuah tradisi dalam sebuah persidangan pada zaman itu adalah seorang terdakwa itu berhak untuk didampingi oleh banyak orang, mungkin oleh keluarganya, mungkin oleh sahabatnya, atau siapapun yang dekat dengan dirinya. Tetapi beda halnya dengan Paulus, dalam perkaranya itu tidak ada satu orang pun yang mau mendampingi dia. Padahal sesungguhnya dia sudah lama di kota Roma untuk menyampaikan Injil keselamatan itu. Tetapi tidak ada satupun yang kemudian mau berani berhadapan untuk mendampingi persidangan Paulus di kekaisaran di Roma pada saat itu. Tetapi bagi Paulus itu bukanlah menjadi sebuah perkara, bukanlah menjadi sebuah ketakutan baginya. Dia yakin, dia percaya di dalam kesendiriannya ada Tuhan yang terus membela dan menolong dan menyertai dia dalam menghadapi setiap perkara yang dihadapinya. Itu sebabnya lahirlah sebuah ungkapan iman dari Paulus. Dia mengatakan, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Paulus itu sudah cukup menjadi sebuah jaminan. Dia menyadari bahwa sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya, dia tahu persis bahwa Tuhan pasti akan memberikan tempat yang terbaik baginya. Itu sudah cukup alasan bagi Paulus untuk mengalami perkaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah firman ini juga
menjadi sebuah perenungan yang berharga dalam kehidupan kita. Ada kalanya dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengharapkan pertolongan dari siapa-siapa yang bisa membela, menolong kita. Katakanlah orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin keluarga kita, sanak famili kita, bahkan pasangan hidup kita sekalipun. Ada kalanya tidak bisa kita harapkan untuk menolong kita, untuk membela perkara kita. Bahkan hal itu akan menjadi sebuah kekecewaan bagi kita. Hal itu bisa akan menjadi membuat kita merasa kecil hati. Tetapi bagi Paulus, itu bukanlah sebuah perkara yang harus membuat dia terlarut di dalam kesedihannya. Dia tahu sekalipun orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita, itu pun tidak bisa kita handalkan. Percaya ya, kalau Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Pada saat tidak ada pertolongan dari siapapun, di sanalah sesungguhnya Tuhan memperlihatkan kuasanya itu sungguh nyata untuk menyertai dan menolong kita dalam setiap perkara kehidupan kita. Itulah berita sukacita. Itulah menjadi jaminan dalam kehidupan kita ini, agar kita tidak merasa sendiri dan kita tidak menjadi putus asa ketika kita berhadapan dengan banyak hal-hal dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memampukan kita dalam menghadapi banyak hal perkara di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh hambanya Paulus. Tuhan yang menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami, bahwa di dalam kehidupan ini kami selalu berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Ada banyak pergumulan yang boleh silih berganti menghampiri dalam kehidupan kami ini. Bahkan ketika kami tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun, di sanalah sesungguhnya kasih Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kami. Maka tolonglah kami Tuhan dalam setiap perkara hidup kami ini, karena kami tahu Tuhan punya solusi yang terbaik. Tuhan punya cara yang terindah untuk menolong, untuk menyelamatkan, bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Amin.